Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 602022021035 dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 2 Semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi pajak Islam untuk pembiayaan publik. Untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana dosen pengampu kami yakni Profesor Dr. Syaparuddin SAG MSI. Pajak merupakan instrumen utama dalam membiayai kebijakan publik dan pembangunan di suatu negara. Seiring dengan kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi, konsep pembiayaan publik telah menjadi perhatian kritis. Dalam konteks ini, implementasi pajak Islam muncul sebagai sebuah alternatif yang menarik dan bermakna. Pajak Islam bukan hanya sekedar mekanisme pengumpulan dana, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip dasar pajak Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah, menciptakan sebuah sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip ini akan membantu merinci bagaimana pajak Islam dapat menjadi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi. Kemudian, perbedaan dengan sistem pajak konvensional. Dalam konteks perbandingan, akan dijelaskan perbedaan mendasar antara pajak Islam dengan sistem pajak konvensional yang umumnya digunakan. Pemahaman ini akan membantu melihat bagaimana implementasi pajak Islam dapat memberikan dampak positif pada pembiayaan publik. Dasar-dasar pajak Islam. Yang pertama ada hukum-hukum yang mengatur, yaitu diantaranya yang pertama syariah. Pajak Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan keuangan. Pajak Islam tidak hanya dianggap sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai kewajiban moral bagi umat muslim untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kemudian yang kedua ada fikih muamalah. Dasar hukum pajak Islam juga dapat ditemukan dalam fikih muamalah, yaitu cabang fikih yang membahas transaksi ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip keadilan, kebersihan, dan transparansi menjadi landasan dalam menentukan aturan-aturan terkait pemungutan pajak. Kemudian ada jenis-jenis pajak Islam, yang dimana diantaranya yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu pilar utama pajak Islam. Ini adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Nah, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan publik, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Kemudian yang kedua ada infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan bentuk sumbangan sukarela yang melengkapi zakat. Meskipun tidak bersifat wajib, kontribusi ini berperan dalam memperkuat basis keuangan negara dan memberikan dukungan kepada program-program sosial yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada harj dan urs. Ini merupakan pajak atas tanah pertanian dan hasil bumi. Prinsipnya adalah mengenakan pajak pada hasil pertanian untuk mendukung pembiayaan publik sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian. Selanjutnya yaitu manfaat implementasi pajak Islam untuk pembiayaan publik. Yang pertama ada keadilan dan kesetaraan, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dalam pajak Islam.
Pajak Islam menekankan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Konsep ini memastikan bahwa beban pajak dipikul secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memperhitungkan kapasitas ekonomi masing-masing individu. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Kemudian yang kedua yaitu distribusi kekayaan yang lebih merata. Melalui institusi zakat dan konsep infak, pajak Islam mendorong redistribusi kekayaan. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu, menciptakan lingkungan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan. Kemudian ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini yang pertama yaitu mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Pajak Islam, khususnya zakat dan infak, dapat menjadi buffer dalam mengatasi fluktuasi ekonomi. Dana yang terkumpul dapat diarahkan untuk proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian, sehingga mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi. Kemudian, mengurangi tingkat inflasi. Nah, dengan adanya redistribusi kekayaan melalui zakat dan infak, kelompok masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses lebih besar terhadap kebutuhan dasar. Hal ini dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki daya beli yang cukup. Manfaat implementasi pajak Islam untuk pembiayaan publik mencakup aspek keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Kemudian ada tantangan implementasi pajak Islam, yang dimana adanya persepsi masyarakat. Yang pertama yaitu pemahaman masyarakat terhadap pajak Islam. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pajak Islam. Diperlukan upaya edukasi yang intensif untuk menyampaikan prinsip-prinsip dan manfaat dari pajak Islam agar dapat merubah persepsi masyarakat yang mungkin masih terpengaruh oleh ketidaktahuan atau prasangka. Kemudian yang kedua, adanya mengatasi ketidaksetujuan atau ketidakpuasan masyarakat. Implementasi pajak Islam dapat dihadapkan pada resistensi dari sebagian masyarakat yang mungkin merasa keberatan atau tidak setuju dengan sistem ini. Membangun konsensus dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi ketidaksetujuan atau ketidakpuasan yang mungkin muncul. Kemudian ada infrastruktur dan sistem administrasi. Yang pertama yaitu kesiapan infrastruktur administrasi. Keberhasilan implementasi pajak Islam memerlukan infrastruktur administrasi yang tangguh dan terpercaya. Tantangan dapat muncul dalam menyelaraskan sistem administrasi yang sudah ada dengan prinsip-prinsip pajak Islam, termasuk perubahan dalam prosedur dan teknologi yang mungkin diperlukan. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan sistem pengumpulan dana dan distribusi. Sistem pengumpulan dana dan distribusi dana dari pajak Islam harus efisiensi dan transparan. Tantangan dalam merancang sistem ini melibatkan kebutuhan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa dana tersebut mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun negara-negara yang telah mengimplementasikan pajak Islam, yang pertama yaitu negara Malaysia, di mana Malaysia merupakan salah satu contoh sukses dalam mengimplementasikan pajak Islam. Sistem pajak di Malaysia mencakup zakat, fitrah, dan wakaf yang dikelola oleh Lembaga Zakat Nasional. Keberhasilan implementasi terlihat dari kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan proyek-proyek pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua ada negara Iran. Negara Iran juga memiliki pengalaman yang sukses dalam menerapkan pajak Islam. Pajak ini termasuk zakat,
HUNS, dan URS yang dikelola oleh otoritas keagamaan. Pendekatan ini telah menciptakan sistem yang mampu mendukung kebutuhan pembiayaan negara dan mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian adanya keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu keberhasilan. Adanya stabilitas ekonomi, di mana negara-negara yang menerapkan pajak Islam telah berhasil mencapai stabilitas ekonomi dengan memanfaatkan dana yang terkumpul untuk proyek-proyek pembangunan. Kemudian adanya keadilan sosial. Adopsi pajak Islam telah berhasil meningkatkan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada tantangan. Nah, yang pertama yaitu pemahaman masyarakat. Meskipun telah mencapai keberhasilan, tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tetap ada. Maka dari itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami manfaat dan prinsip-prinsip pajak Islam. Kemudian adanya infrastruktur dan administrasi. Negara-negara yang mengadopsi pajak Islam harus mengatasi tantangan dalam meningkatkan infrastruktur dan sistem administrasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip pajak Islam. Maka dari itu, studi kasus ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana implementasi pajak Islam dapat berhasil dalam menghadapi berbagai tantangan. Penguatan edukasi masyarakat, di mana pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip pajak Islam dan manfaatnya. Kemudian penggunaan media sosial, seminar, dan program edukasi dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan adanya kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi keagamaan, di mana menggandeng pihak swasta dan organisasi keagamaan untuk mendukung implementasi pajak Islam dapat memperkuat dukungan masyarakat. Kemudian adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dapat melibatkan sponsor, peningkatan pemahaman melalui kegiatan keagamaan, dan partisipasi aktif lembaga-lembaga keagamaan. Adanya penguatan infrastruktur dan sistem administrasi, di mana pemerintah harus berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur dan sistem administrasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana pajak Islam. Dan dengan penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Implementasi pajak Islam untuk pembiayaan publik menawarkan potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Studi kasus dari negara-negara yang telah berhasil mengadopsi pajak Islam menunjukkan bahwa keberhasilan ini dapat dicapai melalui kombinasi pemahaman masyarakat, kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi keagamaan, serta penguatan infrastruktur dan sistem administrasi. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakpahaman masyarakat dan infrastruktur yang belum siap harus diatasi dengan bijaksana. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan infrastruktur, dan merancang kebijakan yang mendukung implementasi pajak Islam. Dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan yang kuat, implementasi pajak Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pembiayaan publik yang adil dan berkelanjutan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya terkait implementasi pajak Islam untuk pembiayaan publik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.